Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Mendengar ucapan Risa, Ilham pun segera berjalan mendekati Risa. Ilham bersimpuh untuk menyamakan tingginya dengan Risa. Ingin memegang tangan Risa, tetapi Risa dengan segera menghindari sang papa. Risa takut, Tom. Papa tidak pernah sayang dengan Risa. Ucap Risa di dalam pelukan Nio. Tidak usah berlagak seperti itu. Anakmu sudah sangat tidak mengenalmu. Ucap Nia yang membuat Ilham menoleh ke arahnya. Ilham berdiri mendekati Nia dengan tatapan sendu. Apa yang diucapkan Risa itu pasti ngacokan Nia. Kamu dan Risa tidak akan kembali ke rumahmu kan? Ucap Ilham penuh pertanyaan. Bukankah itu yang kamu mau? Bukannya menjawab, Nia malah mengajukan pertanyaan balik. Ada apa, nak? Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk kembali kepada orang tuamu lagi? Tanya Maya dengan berpura-pura baik. Nia menoleh ke arah Maya dengan tatapan penuh pertanyaan. Bukankah itu yang ibu inginkan tadi? Ibu meminta Mas Ilham menceraikan aku kan? Dan ini jawabannya. Aku menyuruh keluargaku datang kemari untuk berniat menjemputku. Dan aku pun juga sudah melakukan pengajuan gugatan cerai kepada Mas Ilham. Jawab Nia dengan santai, tidak takut akan ibu mertua dan suaminya. Sudahlah Mas, tidak usah berpura-pura. Kamu senang kan? Kamu akan terbebas dari aku. Tanya Nia lagi yang kini menatap Ilham dengan tajam. Apa yang kamu katakan sih Nia? Aku sama sekali tidak senang dengan ini semua. Keputusan kamu ini sangatlah tiba-tiba dan membuat aku syok saja. Kamu pasti bercanda kan? Jawab Ilham yang masih berpura-pura memelas. Bercanda? Lihat 3 orang yang duduk di kursi itu, siapa? Buat apa mereka jauh-jauh kemari hanya ingin bertemu aku jika aku sedang bercanda? Jawab Nia lagi. Mereka hanya ingin bertemu kamu dan Risa karena kamu anak dan cucu mereka. Wajar saja mereka kemari kan Nia? Ucap Ilham mempertahankan egonya. Aku pikir kaku pintar ya. Ternyata kamu bodoh. 5 tahun aku bersamamu. Setiap keluargaku ingin kemari, aku selalu memberitahumu. Tetapi saat ini kan dadakan sekali. Kenapa kamu tidak berpikir sampai situ? Jawab Nia dengan tegas. Tadi ayah berkata hanya mampir karena Nio ada kerjaan di dekat sini. Jawab Ilham yang masih mempertahankan dramanya. Nia tersenyum mendengar ucapan Ilham. Mereka alasan. Jawab Nia dengan singkat. Setelah mendengar jawaban Nia, Ilham kebingungan akan maksud semuanya. Kenapa jati Ilham yang seakan-akan ngemis kepada Nia? Seharusnya kebalikannya. Nia, tidak usah belagu kamu ya. Ucapan Maya berhasil membuat semua menghadap ke arahnya. Asal kamu tahu, anakku itu PNS, dia lebih kaya daripada kamu. Kamu di sini itu hanya menumpang, tidak punya kerjaan, keluarga miskin pula. Dan sekarang kamu ingin berdrama untuk menggugat anakku? Uang dari mana kamu untuk melakukan itu semua? Remeh Maya yang membuat hati kedua orang tuanya sakit. Palingan dia jual diri, Bu. Jawab Rani dengan entengnya. Mendengar ucapan Rani, Nia sudah tidak mampu menahan amarahnya lagi. Dengan segera dia mendekati Rani dengan langkah yang cepat. Plak! Nia menampar Rani yang membuat semuanya terkejut. Jaga ucapanmu, aku tidak serendah dirimu. Jawaban Nia mampu membuat semuanya tercengang, terutama Rani. PLA kakak. Kini berganti Nia yang ditampar Bu Maya tak kalah keras hingga pipinya memerah. Aku tidak terima atas ucapanmu terhadap anakku. Dia gadis berkelas dengan pendidikan tinggi. Jadi dia sangat berbeda denganmu. Jawab Bu Maya dengan lantang. Jika dia berpendidikan tinggi, seharusnya dia paham dan pintar untuk menjaga perkataannya. Bukan malah berbicara seolah tidak pernah disekolahkan saja. Kini Bu Dinar angkat bicara setelah sedari tadi diam. Bu Maya, memang benar apa yang dikatakan oleh Risa. Kedatangan kami kemari bukan semata-mata hanya mampir. Tetapi kami ingin mengambil Nia kembali dari Ilham. Lanjut Bu Dinar lagi. Ambil saja putrimu. Saya sudah tidak butuh putrimu untuk tinggal di sini. Jawab Bu Maya dengan lantang. Setelah teriakan Bu Maya, semua terdiam. Dengan air mata yang mengalir membasahi wajahnya, Nia melangkah menuju kamar Risa. Dengan segera dia mengambil 2 koper milikinya dan Risa untuk dibawa keluar. Ilham yang melihat itu pun gelagapan. Ternyata benarnya sudah menyiapkan semuanya. Nia, tolong jangan pergi. Ucap Ilham sembari memegang tangan Nia.
Nia yang masih diselimuti emosi pun dengan segera menghempaskan pegangan tangan Ilham. Biarkan saja dia pergi, Ham. Rumah mereka pasti lebih kecil daripada rumah kita. Itu pasti akan sempit jika Nia tinggal satu rumah dengan keluarganya. Ucap Maya yang membuat Nia dan Ilham menoleh ke arahnya. Setelah menoleh ke arah Maya, Nia menatap Ilham dengan wajah yang memerah dan air mata yang masih keluar. Nia menelan ludah untuk menetralkan rasa sakitnya. "Tala aku sekarang juga sesuai ucapanmu, Mas," ucap Nia menghiraukan ucapan sang mertua. Ilham melototkan matanya mendengar penuturan Nia. "Belagu banget sih, Mbak. Lebih baik Mbak mempertahankan saja hubungan Mbak dengan Mas Ilham dan tetap tinggal di sini. Rumah berantakan dan banyak cucian di dapur. Lakukan sana," ucap Rani tiba-tiba yang membuat keluarga Nia semakin gondok dibuatnya. "Tala aku sekarang juga, Mas." Tak mendengar ucapan Rani, Nia tetap meminta untuk ditalak oleh Ilham. Ilham menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tidak ingin menalak Nia sekarang. "Mas, bukankah kamu sudah berjanji dengan aku untuk segera menalak Nia agar kita bisa menikah? Kenapa sekarang kamu menggeleng tidak mau?" tanya Randa yang malah memperkeruh keadaan. Ilham menoleh ke Randa, lalu kembali melihat ke arah Nia. Nia masih menatap Ilham dengan wajah merahnya dan air mata yang mengalir semakin deras. "5 tahun aku hidup bersamamu. Uang nafkah tidak kau beri. Aku mengikuti semua apa yang kamu dan ibumu mau. Aku yang menanggung semua biaya hidup mereka. Mulai uang dapur, uang listrik, bahkan uang kebersihan dan uang keamanan kompleks pun itu menjadi tanggung jawabku. Tetapi sialnya tidak ada yang pernah menghargaiku sama sekali. Bukan kata terima kasih yang aku dapatkan, malah penghinaan yang selalu kalian lontarkan. Awalnya memang aku tidak mempermasalahkan itu semuanya. Kalian tidak menghargaiku, aku masih terima. Tapi jika sudah menyangkut anakku, aku tidak bisa menerima itu semua," ucap Nia menceritakan keburukan mereka. Ilham dan keluarganya hanya diam saja mendengar ucapan Nia yang memang itu faktanya. "Kamu membandingkan Dini dan Risa. Kamu yang lebih peduli Dini daripada Risa, anak kandungmu sendiri. Apa aku akan terima tentang itu semua?" "Oh jelas jawabannya tidak," lanjutnya sembari menekan kata tidak. "Aku yang membiayai semua kehidupan keluargamu. Tapi aku yang dianggap benalu. Dan berakhir aku juga yang menjadi korban perselingkuhanmu hingga kamu berani berzina dengan wanita itu," ucap Nia yang membuat Ilham melotot menatap tajam ke arah Nia. "Tela akak." Ilham menampar Nia di depan keluarga Nia, bahkan di depan Risa. "Jaga mulutmu. Jika tidak mempunyai bukti jangan pernah sembarangan bicara," ucap Ilham sembari berteriak membentak Nia. Nio yang melihat itu pun segera bangkit yang berjalan menuju ke arah Ilham. "Beuge, haha. Jika kakakku kau anggap tidak punya bukti, maka aku akan membungkammu dengan bukti yang sekarang ku pegang," ucap Nio tak kalah emosi. "Sampai jumpa di persidangan minggu depan, Bapak Ilham Ananda yang terhormat," lanjut Nio yang segera menarik lembut tangan sang kakak. Kepergian Nio dan Nia dengan segera diikuti oleh Budinar serta Pak Rama yang menggendong cucu kesayangan mereka. Saya sebagai keluarga Nia sengaja diam tanpa ikut campur. Karena saya mendidik anak saya untuk berani jika dia tidak salah. Bukan seperti Anda yang selalu ikut campur dengan kehidupan putra-putri Anda, Bu Maya. Dan saya bangga karena Nia sudah membuktikannya kepada saya hari ini. Permisi, ucap Pak Rama sebelum benar-benar keluar dari rumah Bu Maya. Di dalam mobil perjalanan pulang, Nia yang duduk di depan menemani Nio pun hanya terdiam sembari menatap ke arah jalanan. Masih terasa sakit kala mengingat semua yang dilakukan oleh keluarga Ilham kepadanya. Nio melirik ke arah kakaknya dan mengusap lembut tangan sang kakak. Nia menoleh lalu tersenyum seadanya ke arah sang adik lalu kembali lagi menatap ke arah jalanan sembari menyenderkan kepalanya ke jendela mobil. "Kakak tidak akan berubah pikiran tentang keinginan kakak ini, kan?" tanya Nio perlahan. Nia menggelengkan kepalanya. "Kakak sudah yakin akan semuanya. Kamu tolong bantu kakak untuk memenangkan hak asuri saya," ucap Nia kepada Nio. "Pasti akan aku bantu. Bahkan harta gono gini pun pasti kakak akan mendapatkannya," jawab Nio dengan lantang. Nia baru teringat, mobil yang selama ini dipakai oleh Rani kuliah dan yang dipakai untuk berlibur setiap bulannya itu adalah mobil hasil uang tabungan miliknya. Tapi apa mungkin keluarga Ilham akan memberikan mobil itu secara cuma-cuma?
Untung saja surat mobil semua Nia yang bawa dan itu atas nama Nia. Nah, apa menurutmu ada yang dianggap harta gono ginimu dengan Ilham? Tanya sang ayah kepada Nia. Nia menoleh ke arah ayahnya. Aku tidak tahu itu masih dianggap harta gono gini atau bukan. Tetapi ada satu mobil yang dibeli pakai uang tabunganku. Tetapi mobil itu kini yang memakai adiknya Ilham, Rani. Ucap Nia sembari mengalihkan tatapannya ke arah Nio yang sedang fokus menyetir. Nio mendengarkan ucapan sang kakak pun menoleh ke arah Nia sebentar. Jika itu hasil dari tabungan kakak, walaupun hasil dari pernikahan kalian, itu masih hak kakak. Jawab Nio dengan lantang. Tapi itu yang memakai Rani bukan Ilham. Ucap Nia lagi yang masih ragu. Mobil tersebut dibeli atas nama siapa? Tanya Nio lagi. Atas namaku. Jawab Nia singkat. Nio menganggukkan kepalanya mengerti. Jika tidak berhasil menjadi harta gono gini kakak, setidaknya mobil itu bisa kita ambil dengan atas nama Risa. Jawab Nio yang membuat Nia sedikit lega. Nia menghembuskan nafasnya pelan. Dia sudah pasrah dengan mobil tersebut. Yang terpenting hak asuh Risa harus jatuh di tangan Nia. Aku tidak peduli dengan mobil tersebut deh. Yang terpenting, hak asuh Risa harus jatuh ke tangan kakak. Jawab Nia seperti pasrah. Jika bisa usahakan keduanya Nio. Enak saja anakku yang membeli mereka yang memakai. Jawab ayah yang tidak terima akan kepasrahan Nia. Iya ayah. Jawab Nio dengan singkat. Beberapa saat kemudian setelah percakapan itu, mereka terdiam tidak ada yang berbicara sedikit pun. Bergulat dengan pemikiran mereka masing-masing. Oma, Risa lapar. Ucap Risa membuyarkan semua lamunan penumpang mobil. Risa lapar sayang. Tanya Bu Dinar yang diangguki oleh Risa. Risa ingin makan apa? Tanya Bu Dinar lagi. Apa saja, yang penting segera makan. Jawab Risa lagi. Ya sudah. Nio jika ada tempat makan ya nak. Ucap Bu Dinar yang diangguki oleh Nio. Pasalnya memang perjalanan mereka cukup jauh. Dan Nio juga tidak ada niat untuk menyetir dengan kecepatan tinggi. Nio hanya takut jika tiba-tiba fokusnya malah terbagi antara menyetir dan masalah sang kakak. Kini Nio membelokkan mobilnya di rumah makan nasi Padang. Di mana rumah makan itu yang termasuk paling dekat dengan area mereka saat ini. Tidak apa-apa ya nasi Padang. Ini yang paling dekat. Jika ingin restoran kita harus menempuh 20 menitan lagi. Ucap Nio sembari mematikan mesin mobilnya. Kini mereka turun dan masuk ke dalam untuk memesan makanan. Risa mau makan lauknya apa sayang? Ucap Nia dengan lembut. Risa melihat lauk mana yang dia inginkan. Lalu dia menunjukkan beberapa lauk yang diinginkannya. Yang ini tidak usah pakai kuah pedas ya mbak. Ucap Nia dan diangguki oleh penjaga rumah makan itu. Mbak saya bisa minta air hangat serta kain. Ucap Bu Dinar dengan sungkan. Oh iya Bu, nanti kita antar ke meja ibu. Jawab salah satu penjaga tersebut. Menunggu beberapa menit akhirnya air hangat yang diminta oleh Bu Dinar pun diantarkan. Bu Dinar menerimanya dan dengan sigel duduk di sebelah Nia. Dia mengompres pipi Nia yang masih merah. Papa jahat, papa mukul mama. Ucap Risa tiba-tiba yang sedari tadi melihat apa yang dilakukan oleh sang oma. Nia yang mendengar itu pun menoleh ke arah sang anak. Dilihatnya Risa yang menatap sedih ke arah Nia. Nia tidak boleh berkata seperti itu sayang. Ucap Nia menenangkan Risa. Papa jahat bukan ke mama saja, tapi ke Risa juga. Aku tidak mau bertemu dengan papa. Jawab Risa masih dengan polosnya. Bu Dinar yang mendengar penuturan Risa pun ikut terenyuh mendengarnya. Sayang dengerin mama. Risa tidak boleh bicara seperti itu. Mau bagaimanapun juga papa itu papa Risa. Suatu saat Risa pasti akan membutuhkan papa. Risa tidak boleh dendam dengan papa ya sayang. Ucap Nia meyakinkan Risa agar Risa tidak berlarut membenci sang ayah. Ada opa dan om Nio. Daripada Risa membutuhkan papa, lebih baik Risa membutuhkan om Nio. Tidak apa-apa kan om? Jawab Risa yang membuat Nia memejamkan matanya menahan tangisnya. Nio yang mendengar serta mendapat pertanyaan dari Risa pun bingung mau menjawab apa. Jika ia mengiyakan kemungkinan besar Risa pasti akan membenci ayahnya sendiri. Jika ia menjawab tidak takutnya Risa malah tersinggung. Risa terlalu pintar untuk anak seusianya Nia. Kamu jangan bahas Ilham dahulu di depan Risa.
Ucap Bu Dinar yang dengan segera diangguki oleh Nia. Sudahlah sayang, kita makan ya, katanya Risa lapar. Jadi Risa harus segera makan dan kita akan segera melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Opa. Ucap Pak Rama kepada Risa, yang langsung diangguki oleh Risa. Kini di rumah Ilham masih suasana canggung. Kamu bagaimana sih Ham? Di depan keluarga Nia seperti tidak ada harga dirinya begitu. Ucap Maya yang geram dengan sikap anak keduanya itu. Ilham hanya terdiam entah ingin menjawab apa. Kamu itu laki-laki Ham. Jangan mau jika kamu yang digugat. Kamu seharusnya yang menggugat bukan malah dia. Ucap Maya lagi yang semakin memojokkan sang anak. Tapi Bu, tidak apa-apa jika Mbak Nia yang menggugat. Nanti tinggal bilang saja jika Mbak Nia yang menggugat berarti Mbak Nia yang harus menanggung biayanya. Ucap Rani memberi ide kepada sang ibu. Maya yang mendengar itu pun langsung menatap ke arah Rani dengan senyuman. Bisa begitu ya? Tanya Maya yang langsung diangguki Rani. Ya sudah jika begitu biarkan dia yang menggugat agar kita tidak keluar biaya. Ucap Maya lagi. Ya tetap keluar biayalah Bu, kan untuk menyewa pengacara. Emang ada pengacara gratisan? Ucap Randa. Maya terdiam. Benar ia melupakan untuk menyewa pengacara sang anak. Kalau begitu kamu yang akan menjadi calon Ilham. Maka kamu yang harus menanggung biaya pengacara tersebut. Ucap Maya yang membuat Randa melotot kaget. Randa menatap tak percaya akan ucapan calon mertuanya itu. Iko jeti aku sih Bu. Ya Mas Ilham sendirilah. Lagian dia juga PNS jeti kecil untuk menyewa pengacara. Jawab Randa seadanya. Si Kang itu saja diributin. Jika tidak ingin keluar biaya ya sudah tidak usah menyewa pengacara gampang kan? Ucap Ana dengan sengit. Ilham yang tidak menanggapi ucapan mereka sedikit pun semakin dibuat pusing oleh ocehan perempuan-perempuan ini. Kok kamu diam saja sih Ham? Mbak, adik dan ibumu sedang berundi memakai pengacara atau tidak? Kini Agum yang angkat bicara. Ilham menarik nafasnya dalam-dalam dan membuangnya dengan kasar. Masalahnya aku belum sempat membalik nama mobil yang dipakai Rani. Itu kan pakai uang tabungan Nia untuk membelinya. Jawab Ilham yang membuat semuanya terkejut.